Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fadilatul Ustaz Hakim As-Sidki wa Ustaz Fardana wa al-ikhwa al-asatidzah wa ta'awat wa banati talibat wal ana lastu ma'a banati. Masyaallah. Jadi kayaknya nyebut banati itu lebih indah dibanding nyebut anak. Iya, saya dulu dapat abnai, tapi kemudian 7 tahun saya terbiasa memanggil abnai, tidak NI. Tapi kemudian sekarang sudah 7 tahun juga dibiasakan manggil banati. Akhirnya lupa, sekarang abnai. Saya nggak tahu apakah habis ini akan berganti ke abnai lagi atau masih banati saya. Banati, abnai. Nah, yang jelas ya anak-anakku semuanya. Dan itu panggilan yang sangat indah, nak. Ya, bukan dipanggil sebagai siswa atau siswi, ya, atau peserta didik atau bahasa yang lain pelajar, tapi dipanggil anak. Kamu dipanggil anak oleh guru-gurumu, itu filosofinya dalam dan berbeda sekali. Ya. Jadi panggilan saja itu mencerminkan inilah tradisi pesantren. Ini budaya pesantren. Ya. Oh, sudah muncul hilang. Enggak apa-apa itu. Tandanya masih ada di alam gaib. Saya senang sekali hari ini tiba di sini. Dan sedikit banyak saya tahu perencanaan proses perencanaan pendirian ini, karena saat itu banyak berkomunikasi beliau-beliau para pendiri pondok ini dengan Gontor, dengan pimpinan pondok. Dan saat itu saya menjadi wakil direktur KMI dari tahun 2006 sampai 2013, dan pondok ini mulai kemudian peletakan batu pertamanya 2011. Waktu itu saya setelah bertemu dengan mereka dan kemudian melihat deskripsi uraian elaborasinya tentang perencanaan pondok itu, komentar saya tadi saya sampaikan sama Kiai Anang, ini orang muda-muda yang gila di zaman seperti ini dan tuntutan dunia yang sedemikian rupa ini, masih ada orang-orang yang punya kekuatan nilai menyentuh kedalaman jiwa dan hati, sehingga punya idealisme, punya cita-cita, punya harapan yang itu di luar nalar modern. Di luar nalar modern bukan modern artinya pondok modern Tazaka, modern dengan pengertian modern barat. Modern barat ya. Kamu ketika menyebut modern, jangan disamakan modern kita di Gontor dan di pondok-pondok alumni itu dengan modern dalam perspektifnya barat. Dan itu pernah dikemukakan oleh seorang penulis wartawan Australia saat berbicara mengenai modern. Jangan terkecoh oleh modern yang nempel pada identitas pesantren ini ketika itu membahas tentang Gontor. Karena modern di situ bukan modern dalam perspektif barat. Bukan modern dalam perspektif barat. Meskipun pondok modern bukan sekedar sistem di Gontor, modern itu bukan sekedar metode, ya. Bukan sekedar sistem, bukan sekedar metode, bukan sekedar manajemen, administrasi, keorganisasian, bukan itu. Modern di Gontor itu modern dengan pengertian jiwanya modern.
Jadi yang buat kita modern itu jiwa kita modern. Itu modern tidak dalam perspektif barat, perspektif Islam. Coba karakteristik kemodernan selain bahwa modern itu harus meninggalkan agama, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pesan-pesan wahyu, meninggalkan apa? Semua kemodernan bagus, kecuali itu, ya. Jadi meninggalkan agama karena itu pesan sekularisme. Jadi modernitas di Barat itu identik dengan sekularisme, dibangun dari humanisme, ujungnya liberalisme. Ya, pondasinya humanisme, kita menjadi sekuler itu akhirnya menjadi liberal. Itu kalau itu dibuang seluruhnya, maka modern itu progres. Iya, kita progresif, iya. Orang Islam progres, develop, sistematis. Orientasi ke masa depan futuristik. Islam kan begitu. Jangankan kita bukan hanya masa depannya kita sebagai seorang Islam, bukan hanya masa depan ukuran saya nanti 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 100 abad, enggak. Berpikir masa depan di dalam Islam itu sampai kapan? Sampai mana? Mati, sampai akhirat. Akhirat itu bukan masa depan. Masa depan. Rumah masa depan kita di mana? Rumah masa depan kita kalau di Gontor, rumah masa depan kita itu di belakang satelit. Jadi orang Gontor itu rumah masa depannya di belakang satelit. Itu rumah masa depan. Saya sudah pesan kaplingan rumah masa depan di sana. Artinya Islam itu begitu. Coba, harus sistematis nggak? Sangat sistematis berpikir Islam itu. Bahkan ayat dalam Al-Quran terpanjang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat apa? Tentang apa? Tentang utang piutang. Supaya utang piutang ditulis, dicatat, tertib, rapi, dan terdokumentasikan. Sistematis nggak itu? Sistematis. Administratif nggak itu? Administratif. Manajemen gimana? Benar. Artinya dari sisi ini kita modern dari sisi ini. Nah, modern apa? Jiwanya modern. Sehingga kalau sudah jiwa itu modern, cara berpikir itu produk dari mana? Cara berpikir itu produk. Nah, cara berpikir kita ini diproduksi, dilahirkan oleh jiwa kita yang modern. Jiwa kita yang selalu ingin maju. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Itu modern. Modern. Mandalla ala khairin. Itu modern. Khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Itu modern. Walladzina jahadu fina. Itu modern. Itu berpikir modern seperti itu. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, itu modern. Nah, modern kita seperti ini. Dan kemudian manajemen, administrasi, keorganisasian, kita modern dalam hal struktur maupun kultur, itu modern. Nah, itu pondok modern itu maunya. Jadi modern bukan yang lain-lain. Baik. Sekarang saya ke yang kamu baca itu, Endang Mari. Endang itu bahasa, nggak tahu bahasa Belanda. Baik, pondok. Ini saya mulai dari belakang ya. Kalau judulnya itu Fathul Kutub dan tradisi intelektual di pondok modern. Saya mulai dari pondok aja dulu. Saya mulai dari belakang untuk menjelaskan, mendefinisikan pondok. Sederhananya, definisinya pondok banyak, ya. Lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, kiai sebagai sentral figurnya, dan pondok sebagai titik pusat yang menjiwainya. Itu Gontor mendefinisikan pesantren seperti itu. Ada yang lain lagi definisinya banyak, tapi yang jelas lembaga pendidikan agama asalnya adalah lembaga tafakuh fiddin. Jelas bahwa tafakuh fiddin, pondok itu lembaga tafakuh fiddin, itu jelas. Lembaga tafakuh fiddin. Din pengertiannya sangat luas. Nanti kalau mau baca setelah jadi mahasiswa, baca buku Islam and Secularism-nya Profesor Najib Al-Atas, ada bagian penjelasan tentang agama. Islam sebagai agama dan fondasi etik. Gitu. Agama luas sekali. Jadi, tapi kita tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin itu apa? Ini saya rujukan. Bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuan agama. Itu Prof. Hamka mengatakan, sungguh-sungguh memperdalam pengetahuan agama. Tafakuh fiddin. Jadi pondok tempat orang bersungguh-sungguh memperdalam ilmu pengetahuan agama. Jadi tenanan belajarnya itu sungguh-sungguh, bukan tafakuh fiddin, fik artinya pengetahuan yang mendalam
akan hal-hal yang sulit dan tersembunyi. Sedangkan tafakuh dengan tambahan ta'fik fiddin, tafakuh mengundang makna kesungguhan upaya yang dengan keberhasilan upaya itu para pelaku menjadi pakar-pakar dalam bidangnya. Jadi tafakuh bukan sekedar tafakuh. Maka saya sangat yakin bahwa pondok ini punya masa depan yang futuristik. Karena saya sudah membaca pondok pesantren, rumah sakit, perguruan tinggi, international conference hall. Itu saya sudah melihat berpikir futuristiknya para pimpinanmu seperti apa di sini, itu gontori sekali dan itu modern. Modern. Dan nanti saat Anda akan menemukan itu bahwa ini nanti bukan hanya tingkatan menengah sekarang ini, ya sekarang ini karena pada saat ini insya Allah segera dan setelah ini akan ada menjadi pakar, dan pakar itu tidak mungkin terjadi hanya tingkatan anak sekolah menengah itu. Dan tafakuh fiddin, pondok pesantren sebagai lembaga tafakuh fiddin itu merencanakan hal itu sampai nanti punya S1, punya S2 dan bahkan punya S3. Dan saat S3 itulah benar-benar pakar itu ketika S3 itu nanti. Tapi sekarang ada anti antuna antum itu nanti kata kan gitu ya. Itu tasrifnya. Saya hafal itu dari kelas 3 SD, kelas 3 MI. Jadi nah itu mesti benar itu. Mesti benar itu. Udah hafal dari jadi atau tasrif yang karena ya kuno konangan ini sorgadangan di Kemplang Pak Saidan diuber Melayu ngetan. Jadi akhirnya jadi nggak benar, jadi karena ya kuno konangan nok nisor gadangan diuber Pak Saidan di Kemplang Melayu ngetan. Jadi sudah bisa bermain-main dengan tasrif istilahi dan tasrif lughawi dari belum lulus MI. Karena MI-nya zaman kami itu ya MI begitu. Saya sudah hafal MI kelas 3, kelas 4 sudah hafal itu. Dari kepala ke bawah itu. Roksun sira, sakrun, rambut, jabatun, batu, udunun, kupingnya. Itu. Ainun ripat, anpun, erong, khotun, pipi, unukun. Nah, itu apa begitu. Bawah dengan lagu-lagu Jawa begitu. Jadi masuk gontor tinggal lari aja. Baik, jadi pakar-pakar. Nah, pakar itu bisa antum persiapan generasi yang disiapkan untuk sampai ke sana. Bagaimana kita menyiapkan itu nanti akan saya jelaskan. Baik, lembaga tafakuh fiddin. Sudah, itu ke belakang masih ada lagi penjelasannya, sudah cukup situ aja. Ilmu muncul ya. Tradisi intelektual itu tradisi ilmu lah, kita memudahkan. Tradisi berpikir ilmiah, tradisi akademik, tradisi ilmu. Ilmu itu apa? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu katanya begitu. Jadi mengetahui sesuatu secara pasti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu definisinya, definisi saya lompati aja lah. Terus kemudian tradisi ilmu itu apa? Yang akan kita bangun. Jadi Fathul Kutub nanti hubungannya dengan tradisi intelektual, bahwa itu akan bisa melahirkan, membudayakan, membuat kondisi, menciptakan atmosfer untuk menuju situ menjadi para pemikir-pemikir yang hebat, menjadi punya tradisi kemana? Tradisi atau budaya ilmu, tradisi intelektual maksudnya, terwujudnya suatu keadaan yang setiap lapisan masyarakat terlibat, baik secara langsung maupun tidak. Semua masyarakat dalam tradisi ini langsung terlibat atau tidak dalam aktivitas keilmuan pada setiap kesempatan. Jadi kapan saja berpikirnya ilmu, di mana saja berpikir ilmu, kapan saja juga berpikir dan urusannya dengan ilmu. Budaya ilmu juga merujuk pada situasi terwujudnya sebuah suasana yang segala tingkah laku manusia, baik personal maupun sosial, diputuskan dan dilaksanakan berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Jadi semuanya mabniun alal ilm, bil ilmi. Nah, tentu ini untuk di tingkatan KMI masih proses menuju sana. KMI itu semuanya baik, bahasanya Prof. Hamid Fahmi dalam buku Minhajnya beliau, kalau di KMI, di Gontor itu, akhirnya saya bahasakan Gontor, kegontorannya anak-anak KMI itu masih banyak bersifat ritual. Nah, di Unidalah kita
membangun kenggontoran yang bersifat intelektual. Bukunya beliau judulnya Minhaj, berislam dari ritual hingga intelektual. Jadi kita Islam itu apakah Islam kita Islam ritual atau Islam intelektual? Islam ritual. Anak-anak masuk ke KMI, masuk ke pondok, masuk itu. Yang penting sholat kan itu aja kan. Dan nanti akan saya hubungkan. Baik. Ritual. Nanti intelektualnya ngerti bil ilminya kapan? Nanti ketika mereka telah menyelesaikan program tingkatan menengah, membangun tradisi keilmuan dan budaya ilmu yang lebih matang. Tapi apakah tidak ada ilmunya di KMI? Ada. Nyatanya kita sholat, tahu nggak mengapa kita sholat itu? Takbir misalnya, ada yang angkat takbir dari sini. Ini kalau saya suruh takbir, orang sekian ini bisa berbeda-beda, Ustaz. Oke lah, saya biar nggak terlalu panjang. Ada yang takbir itu demikian. Ada yang takbir itu demikian. Ada yang takbir itu demikian kan? Angkat tangannya. Ada yang ke atas sedikit, pundak. Ada yang kuping. Kupingku, loro. Jadi sesuatu dikalikan sesuatu hasilnya 2, ya kupingku, loro. Jadi kalau begini takbir hazwas sodr. Kalau begini hazwal mangkibain. Yang di sini hazwal uzunain. Semua takbir itu begini misalnya, takbir begini atau begini-begini. Antum sudah belajar. Baca di Bidayatul Mujtahid. Jadi kelas 5 kan? Bidayatul Mujtahid itu. Kelas 6, ya bagus. Artinya itu sudah bil ilmi. Antum melaksanakan sesuatu sudah bil ilmi karena sudah pernah membaca. Al-Musawat bainan nas fit takalif wal ahkam. Itu pelajaran kelas 3 KMI. Khosais din al-Islami salah satunya Al-Musawat bainan nas fit takalif wal ahkam. Ngerti enggak anak kelas 3 itu? Al-jam'u baina masalihid dunya wal akhirah. Kelas 3 KMI. Musawat bainan nas itu salah satu klausul dalam Human Declaration, ya. Jadi itu salah satu klausul dalam deklarasi hak asasi manusia internasional. Anak kelas 3 KMI, 3 SMP suruh baca begitu. Ya, bahasa Arab lagi kan? Nah, itu. Tapi hafal, bisa menjawab, naik 4B. Oke. Jadi kita budaya ilmu, yang jelas semua berbasis ilmu. Jadi man arada dunya fa'alaihi bil wa man arada al-akhirah fa'alaihi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Itu kata-katanya siapa? Itu bukan hadis itu kata-katanya Imam Syafi'i kalau nggak salah. Budaya ilmu itu meletakkan nilai tertinggi dan mendasar pada ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu dihormati, dihargai, dan orang berilmu dihormati, dihargai. Ya. Ilmu pengetahuan sebagai kunci segala kebaikan dan keutamaan lainnya yang dicari dan dikembangkan pada setiap masa dan setiap tempat. Ilmu, jadi penghargaan terhadap ilmu tinggi sekali. Jangankan kita di pondok ini sudah begitu tinggi dan maju sekali dan melewati bangsa kita. Di Indonesia, para ilmuwan kita masih belum dapat penghargaan yang semestinya. Peneliti-peneliti kita, periset-periset kita, pakar-pakar kita, itu masih harus, maaf dalam bahasa itu, melacurkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Padahal pada zaman keemasan Islam, budaya ilmu itu tinggi sekali. Orang menulis buku, menghasilkan satu karya pada zamannya Ibnu Sina, ya, pada zamannya Ibnu Sina, Al-Farabi dan teman di Baitul Hikmah, buku itu kemudian ganjarannya apa? Atau balasannya apa? Buku itu ditimbang dan kemudian timbangan buku itu di sebelahnya adalah emas. Maka kemudian royaltinya, bahasa sekarang, royalti penulis buku, nulis ilmuwan, itu timbangan buku itu dengan emas di sebelahnya. Kalau sudah seimbang dengan emas, itulah yang hadiahnya seorang ilmuwan, pemikir, intelektual, ulama. Karena itu maju peradaban kita. Nah sekarang mau maju, mau belajar aja susah, yang pintar-pintar aja susah. Nyari beasiswa, siapa yang beri beasiswa? Pesantren itu nak. Jadi pesantren itu tafakuh fiddin, tradisi ilmu itu begitu. Terus fathul kutub hubungannya dengan
membangun budaya tradisi ilmu dalam dunia pesantren itu seperti apa. Fathul Kutub itu sederhananya begini. Latihan dan praktek membaca, menelaah, memahami, menganalisis buku dan mengartikulasikannya, menuangkannya, mengungkapkannya. Baik secara oral, kan ada presentasi nanti Ustadz ya, ada diskusi, ada dialog, ada presentasi, ada begitu, maupun secara tertulis. Ada papernya kan yang harus diselesaikan. Nah, karena Fathul Kutub itu nggak ada, budaya Fathul Kutub itu hanya ada di tradisi pesantren model mu. Model mu ada. Fathul Kutub dengan prosesi yang dilakukan seperti itu. Apalagi setelah saya membaca random acara Fathul Kutub di pondok ini, Masya Allah. Agenda programnya, topik-topik yang dibahas. Ini luar biasa nih. Para calon-calon ilmuwan, calon-calon ulama, calon-calon pakar, calon-calon ahli. Kira-kira nanti 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi ketemu ahli tafsir alumni Tazaka, muhaddis alumni Tazaka, ya, kemudian sosiolog alumni Tazaka, psikolog alumni Tazaka, ekonom alumni Tazaka, teknokrat alumni Tazaka, kemudian sufi alumni Tazaka. Sufi tenanan, bukan suka film India. Ya, Fathul Kutub itu nak, dan prosesinya semacam itu. Jadi saya baru tahu orientasi tentang Fathul Kutub seluas ya di Tazaka. Di Gontor paling pengantar ini, tahu jihad itu, tahu yang pengen materi. Ini ada topik A, topik B, topik C. Sampai berapa hari ini, Ustaz? Dua pekan. Nah, saya menghindari istilah minggu, kan? Ya, menghindari istilah minggu. Hindari, nak. Jangan menyebut hari Minggu. Hari Ahad. Nah, itu dulu rektornya Ustadz Hakim ketat sekali ngurusi itu. Karena almarhum Ustadz Imam Subagir Ahmad itu dengan technical term beliau sangat ketat. Dan kemudian dikoreksi di mana aja ketemu salah dikoreksi. Jadi nggak ada hari Minggu, hari Ahad. Maka kemudian saya teruskan itu dengan cara tidak ada seminggu, tetapi sepekan. Karena minggu itu baru dikenal dalam bahasa Indonesia setelah tahun 60-an. Sebelum tahun 60, tahun 50-an, tahun 40, orang Indonesia semuanya menyebut Ahad. Dan bahasa Melayu mengatakan Ahad. Hanya minggu itu datang setelah itu, dan itu by project, ya. Itu by design. Jadi mengubah itu bukan dengan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa biaya. Enggak, mengubah hari itu dengan kos yang tinggi sekali dan dengan perencanaan yang baik. Sehingga mengatakan minggu. Sekarang kita tidak mengenal Ahad lagi, tapi sudah hari Minggu. Baik, ini 2 pekan ya. Alhamdulillah 2 pekan. Luar biasa sekali. Biasanya sepekan, atau bahkan 5 hari. Ini kelas 5 sudah, Ustaz? Untuk Fathul Kutub. Oh, belum. Bagus ya. Saya lihat dicek di materinya. Fathul Kutub itu adalah itu. Materinya begini. Ada bahasa Arab, ada tafsir dan hadis, ada akidah, fikih, akhlak. Kira-kira kalau di dalam bahasakan yang lain berarti ada akidah, syariah, akhlak. Itu akidah, fikih, akhlak. Maka ini komprehensif. Jadi Anda untuk sampai kepada persoalan akidah yang di bawah itu, untuk sampai kepada topik-topik bahasan, isu-isu, masail, qadaya, ya, yang di paling bawah itu tidak mungkin akan sampai kepada itu secara benar tanpa kemampuan untuk memahami Al-Quran dengan tafsirnya atau Al-Hadis dengan penjelasannya. Jadi untuk sampai kepada akidah, fikih, dan akhlak yang benar harus dibangun di atas tafsir dan fikih. Makanya di dalam pengarahan juga ada tafsir, ada fikih, bahkan ada usul. Karena fikih itu bangunannya usul. Itu. Jadi akidahmu akan benar kalau pemahamanmu tentang Al-Quran itu benar, tentang hadismu itu benar. Jadi akidah, fikih, akhlak itu. Jadi persoalan-persoalan akidahmu akan salimah, fikihmu akan sahihah, akhlakmu akan karimah, itu kalau
pemahamanmu tentang tafsir dan hadis, perujukanmu kepada Quran dan Sunnah benar. Tentu di sini dengan hazanah dan penjelasannya para ulama yang membangun itu akan benar. Dan tafsirmu akan benar, hadismu akan benar kalau kamu mengerti, tahu, paham betul bahasa Arab. Tanpa bahasa Arab tidak mungkin orang muslim akan mengerti dengan benar dan baik ajaran-ajaran agamanya dari sumber-sumber yang otentik. Maka bahasa Arab itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Maka ihrisu ala ta'allumil lughatil arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Karena dia merupakan bagian dari keberagamaan kita. Jadi belajar. Gak bisa Allahu Akbar diganti Allah yang maha besar, Tuhan yang maha agung. Tidak sama, beda sekali. Ya. Maka bahasa Arab harus baik, harus kuat. Tentu bahasa yang lain melengkapi, yes. Tapi bahasa Arabmu harus bagus. Maka di dalam mata rantai pengarahan Fathul Qutub di sini, ini semuanya ada. Ada bahasa Arab, bahkan bahasa Arab dari perspektif linguistik, puisi dan lain sebagainya juga akan ada penjelasan. Saya lihat ada Ustadz Oyong di situ yang kan puisi Arab dan luar biasa pun. Tapi bahasa Arab itu bangunan alat yang kamu pakai, terus kemudian media perangkat yang adalah tafsir Quran dan Sunnah, dan sampailah kita akan sampai kepada akidah, fikih atau syariah, akhlak yang benar. Bahasa Arab. Oke. Fathul Qutub, bagaimana Fathul Qutub membangun tradisi intelektual? Coba, dalam Fathul Qutub ada kualifikasi yang diperlukan. Ada keterampilan, ada wawasan, ada sikap. Keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang yang akan mendapatkan pelajaran Fathul Qutub? Maka bahasanya harus sudah siap. Tentu ini latihan ya. Jadi kalau sudah Fathul Qutub nanti sudah kajian buku kayak di Lajnah Bahsul Masail, itu di organisasi tertentu, atau Majelis Tarjih di organisasi lainnya, itu sudah prakteknya betul. Jadi Lajnah Bahsul Masail, Lajnah Bahsul Masail itu artinya apa? Itu komite cari gara-gara itu. Bahsul Masail kan cari gara-gara kan? Jangan di sini aja ya, jangan disampaikan di tempat yang lain. Jadi, atau Majelis Tarjih. Yang penting tak majelis tarjih, yang penting menang-menangan. Piye amrih menangi majelis tarjih. Baik, ada keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki bahasanya. Oke lah, bahasa kamu diasumsikan pada saat kelas 5 dengan pembinaan bahasa kelas 1, 2, 3, 4, 5 nanti punya bekal untuk bisa memahami, mengerti prinsip-prinsip dasar. Ini masih fondasi, muqaddimat fil ulum saja, mengerti bahasa. Lalu keterampilan membaca di situ diuji. Membacamu seperti apa? Tentu membaca bisa berarti teknis, bisa membaca dengan pengertian yang lain, ya. Dari keterampilan membacanya seperti apa, lalu kemampuan menalar, menganalisis, menghubungkan satu persoalan dengan persoalan lain, kasus, peristiwa dengan landasan hukumnya. Qur'annya apa, hadisnya apa, penjelasan kemudian diberikan oleh para ulama seperti apa, harus bisa menalar, menghubungkan, mengaitkan, dan menyimpulkan. Tentu prosesnya semuanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Tapi itu yang diperlukan, dan mengetahui dan mengenali itu penting, perlu bisa menalar, bukan sekedar menghafalkan. Karena fatwa, persoalan-persoalan hukum bukan hanya hafalan, bukan hanya teks yang kemudian dikuasai, tapi tanpa mengerti makna dan kandungannya. Saya tadi belum menjelaskan ya, ilmu itu apa. Ilmu itu usulul makna ilan nafas, atau husulul nafas alal makna.
Nah, makna itu apa? Nah, itu nanti karena sehingga bisa menalar karena Anda mengerti maknanya. Bukan sekedar mengerti surahnya. Bukan surah madiyah sesuatu, tapi surah zihniyah. Itu makna. Makna itu surah zihniyah, bukan surah madiyah. Coba ketika di depan Anda disebutkan pondok atau pesantren. Surah madiyahnya pesantren apa? Ya bangunan, asrama, masjid apa. Tapi surah zihniyah. Nah, yang dimaui oleh makna itu surah zihniyah. Menalar itu mengerti makna, ngerti konsep, ngerti ide, ngerti gagasan, ngerti pemahaman dan ngerti maksud dan tujuan. Kata-kata itu apa maksudnya? Pesantren itu bukan bangunan, bukan urusan asrama, bukan itu. Pesantren itu adalah sebuah sistem dalam pendidikan di negeri kita ini. Nah, itu namanya surah zihniyah. Itu makna. Menalar itu yang dinalar makna. Nah, setelah kemudian punya kemampuan menalar dan itu dilatih dan di Gontor latihannya luar biasa. Nanti akan saya berikan contoh latihannya seperti apa itu. Kemudian menulis. Nah, habis itu latihan menulis. Di Gontor latihan menulisnya ini sudah tinggi sekali. Tingkatan KMI kelas 1. Coba latihan menulismu itu apa? Bikin insya kan? Insya, entah jadinya insya itu apa, tapi insya itu adalah keterampilan, kecakapan, ya, kompetensi latih pikiran dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya. Apakah nanti sifatnya itu taswiri, hanya deskripsi saja, ya, tapi yang banyak cukup di tingkat KMI deskripsi benar saja sudah bagus. Bisa describe, ya. Bisa kemudian nanti tusawwir, nanti kemudian tuwaddih sesuatu itu sudah cukup gitu. Itu menulis itu bagus sekali. Maka banyak anak Gontor yang menjadi penulis yang baik karena keterampilan menulis sudah dilatih. Dan menulis, apalagi kemudian ada menulis itu ada insya, ada composition. Nah, itu composition itu luar biasa. Ada teorinya juga nanti composition itu sehingga tahu dan itu penting. Ada kemudian komunikasi. Setelah ditulis dikomunikasikan. Komunikasi oral atau komunikasi tulis. Komunikasi oral kan nanti ada presentasi ya, ada diskusi, ada dialog, ada komunikasi, ada itu. Nah, itu bagus karena ilmuwan tanpa keterampilan komunikasi, ulama tanpa keterampilan komunikasi, ya dia jadi ulama untuk dirinya sendiri. Dan Anda sudah mendapatkan contoh keteladanan komunikasi yang luar biasa di pondok ini. Para pimpinan seperti Ustadz Anang, Ustadz Anizar, Ustadz yang lain, keterampilan dan kecakapan komunikasinya tinggi sekali. Mereka pandai dan piawai dan bijak dalam berkomunikasi. Itu luar biasa. Bagus, ini keterampilan yang diperlukan. Wawasan seperti apa? Harus punya wawasan ilmu paling tidak. Paling tidak urusan akidah, urusan syariah, fikih, urusan akhlak. Tadi Anda sudah punya pengantar disiplin ilmu itu. Akidah sudah belajar usuluddin dari kelas 1. Ya. Fikih, hadis sudah belajar fikih dari kelas 1. Akhlak, semua pelajaran kita mengandung pendidikan akhlak. Ada kandungan akhlaknya. Bahkan dalam matematika, fisika, geografi kita itu ada akhlaknya. Ya, ada akhlaknya. Dan kadang-kadang justru karena akhlak itu satu kisah pelajaran itu bisa berubah menjadi materi pelajaran akhlak gurunya. Kalau ada siswa atau santri atau anak-anak yang kemudian aneh, nyeleneh, unik dan kemudian apalagi kemudian ada akhlaknya yang su'ul adab, itu bisa satu kisah itu berubah jadi materi akhlak itu. Padahal mata pelajarannya matematik itu. Ya. Pengantar disiplin ilmu, kualifikasi wawasannya harus begitu. Cara pandang. Nah, cara pandang ini kemudian lebih bersifat abstrak lagi. Punya cara pandang, punya kemudian perspektif. Sudut pandangnya seperti apa? Sudut pandangnya anak Gontor itu tadi. Dan berbeda dengan cara pandang orang lain, nanti akan saya jelaskan. Kemudian sikap. Nah, ini sikap nih yang terakhir. Ya, tentu kita sebagai generasi dan calon ilmuwan masa depan, bangunan tradisi intelektual Islam, tidak ada dalam bangunan tradisi intelektual itu sikap fanatisme. Kecuali fanatisme akan berujung pada musibah. Musibah. Musibahnya fanatisme itu apa? Mihnah. Mihnah. Mihnah itu bukan minha. Kalau minha dicari, ya. Kalau mihnah dihindari. Bukan
Mihna. Bahasa Arab hati-hati. Antara hak dengan hak salah nyebut beda artinya jauh kan. Coba mihna. Mihna. Bedanya apa? Hak karo hak. Ya wikit mien. Kalau mihna artinya mihna kalau mihna ada ungkapan begini. Laulal mudarris lantafat al mihna. Mihna bukan mihna. Laulal mudarris lantafat al mihna. Profesi, betul. Tanpa guru, profesi apa saja tidak akan pernah ada. Semua profesi itu karena peran guru yang melahirkan para profesional itu. Nah, itu pentingnya peran guru, luar biasa. Tidak fanatik, satu, enggak fanatik, sehingga ujungnya fanatisme itu mihna dalam tradisi Islam. Seperti fanatisme terhadap mazhab, akhirnya menimbulkan perpecahan, konflik, dan lain. Ada ulama-ulama kita yang diinkuisisi, yang disiksa, itu gampangnya. Bahasa disiksa, mihna itu gara-gara tidak sama pandangannya dengan pandangannya para penguasa. Jadi Imam Syafi'i pernah mengalami mihna, Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengalami mihna. Tapi mihna terbuka, bahwasanya terbuka, bisa menerima perbedaan dan menerima kalau kemudian ternyata argumentasinya tidak sekuat argumentasi. Oh, ternyata hadis yang saya rujuk itu hadisnya maudhu. Ya mau mengakui, bukan karena hadis itu yang didukung oleh kelompoknya, hadis itu yang dikuatkan oleh gurunya, hadis itu yang dia terima dari buku yang ia pelajari. Tapi enggak, tapi ini hadisnya ternyata maudhu. Ada hadis yang hasan lebih, misalnya gitu, atau yang sahih bahkan, menerima yang terbuka, dan ini karakternya terus fikih, coba fikih kelas 1 ini secara hierarkis, saya akan ini ada penjelasan, ini ada dalam buku saya yang terbit tahun 2001, diterbitkan oleh Depak Kemenak RI tahun 2001 dan dibagikan ke seluruh pesantren di Indonesia tahun itu. Ketika di sini masih sedang pembicaraan untuk baik fikih dari kelas 1 di Gontor. Tujuan pembelajaran fikih kelas 1 itu apa? Agar santri siswa dapat menjalankan ibadah sehari-hari dengan benar dan baik. Udah itu aja. Agar siswa, santri, murid, kalau murid itu konsep bahasa murid itu tidak sama dengan siswa. Siswa saya tidak tahu bahasanya apa. Kalau santri saya tahu itu Sanskerta. Tapi murid itu bahasa punya akar tradisi intelektual yang kuat. Karena murid itu hanya ada dalam tradisi sufi. Karena murid itu mesti dengan murad. Atau murid akan ketemu mursyid. Murid itu akan ketemu mursyid. Dan al-murid fi yadil mursyid, kal mayyit fi yadil ghasil. Nah itu sudah, kalau sudah murid ketemu mursyid, apa saja itu ya kayak santri ketemu kiai dan gurunya, begitulah. Kelas 1 itu dapat melakukan atau menjalankan ibadah sehari-hari dengan benar dan baik. Benar dulu, baru kemudian baik. Dengan benar. Artinya ibadah sehari-hari itu apa? Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, apa itu? Kan isinya itu buku fikih kelas 1. Ustaz. Maka buku fikih kita kelas 1, bukunya Pak Zar, itu sudah cukup dan itu sudah komprehensif. Saya pernah berdebat dari Gontor sampai Lirboyo dengan ketua MP3A. Waktu MP3A, Kementerian Pendidikan Agama, membicarakan masalah kurikulum di KMI. Bahwa kurikulum di KMI itu katanya pondok modern. Namanya pondok modern itu adalah modernitas itu identik dengan perubahan, dengan perkembangan dan mengikuti perkembangan zaman. Kan itu modern, namanya begitu kan. Menurut dia, persepsinya dia. Modern kita tentu beda lagi. Tapi bahwa dia selalu kontekstual. Selalu kontekstual artinya buku fikih. Fikih di sini yang dipakai apa? Fikihnya Pak Zar. Tahun berapa ditulis? Enggak tahu. Kira-kira tahun 50 juga sudah pakai itu. Buku di luar itu berganti dengan sangat cepat, begitu kan? Kurikulum itu kan berubah dan berganti. Buku teks itu kan berganti cepat sekali.
Kok di Gontor lambat sekali perkembangannya begitu? Pikir Pak Zar itu zaman apa dan bagaimana? Oh, saya tambahkan lagi. Oh, bukan hanya yang zaman Pak Zar. Ada buku di Gontor itu yang ditulis pada abad ke-12, bahkan ke-13. Tahun 1290 sekian. Itu 100 tahun setelah Al-Ghazali wafat. Hampir, tidak satu. Hampir 100 tahun setelah Al-Ghazali wafat, itu buku itu ditulis. Dan dipakai sampai sekarang di Gontor. Buku apa? Bidayatul Mujtahid. Judul lengkapnya? Ini yang pasti yang di depan-depan yang bisa menyebut. Ini anak-anak harus hafal itu. Anda harus baca betul bahwa buku itu judulnya saja Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kamu baca judulnya saja dan kamu maknai, kamu mengerti judul itu, sudah. Saya bisa mengatakan saya akan bisa mengajarkan buku ini tetap dengan sangat menarik untuk mahasiswa pasca sarjana ilmu syariah. Bayangkan, pasca sarjana syariah ya. Pasca sarjana syariah masih bisa mengajarkan saya buku ini dengan sangat menarik. Ya. Ini di KMI, kelas 6 KMI, sekolah menengah sudah belajar itu. Masya Allah. Dan saya pernah membanggakan bahwa saya sudah pernah belajar buku ini di tingkat menengah, Prof. Profesor saya mengajarkan fikih muqarrin. Profesor fikih muqarrin saya itu profesor alumni Riyadh. Alumni Riyadh University. Beberapa waktu yang lalu menjadi menteri agama di Tanzania. Orang Tanzania. Arab Tanzania. Dia menteri agama, dia jadi menteri agama dan itu profesor. Fikih kelas 1 ibadah sehari-hari dengan benar dan baik. Sudah cukup itu saja. Maka bukunya nggak perlu buku yang aneh-aneh, buku yang ganta-ganti. Ya buku itu kan jelas. Ibadah itu ada syarat, rukun, kemudian adillatu masyru'iyati sholat apa, dan kan cukup itu kan. Cukup ngerti itu dan bisa ibadah. Karena itu, untuk para pengajar di kelas 1 harus bisa memastikan bahwa anak itu bisa wudhu dengan benar. Wudhunya benar. Ya. Karena itu, guru, saya ketika dulu wakil direktur KMI, Ustaz, ada guru pengajar fikih kelas 1 nggak pernah praktek wudhu, nggak pernah praktek sholat, saya suruh praktek sholat langsung saya lihat. Karena itu by practice, itu amal. Ya, ibadah itu proses yang kemudian harus dijalankan oleh anak itu dan kemudian harus mengerti itu ya praktek. Jadi wudhunya seperti apa, nah itu sholatnya bagaimana, masalah nanti takbirnya semacam tadi 3 macam, ya itu boleh saja demikian, asal tidak mengkreasi takbir sendiri, nggak boleh. Saya nggak mau itu takbir yang KW itu karena niru kan, maunya yang ori, produksi sendiri. Akbar. This is ori, Ustaz. Ori. Takbirnya apa? Tapak suci. Jadi ibadah itu kelas 1. Kelas 2, fikih kita kelas 2 apa? Fikih kelas 2 itu tinggalnya mengubah. Hanya biasanya sekedar perubahan bahasa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Isinya hampir seluruhnya sama. Jadi aspek bahasanya, ngerti, bisa melakukan. Kelas 2 bahasanya, latihan meningkatkan bahasa. Karena istilah-istilah teknis dalam bahasa itu seperti apa berkenaan dengan fikih. Nah ini membangun budaya ilmu. Jadi wawasan pengetahuan bahasanya dikembangkan dengan materi yang sudah diketahui. Ini akan kuat sekali dan mudah sekali anak bisa memahami. Tidak dengan materi baru, tetapi materi lama, tapi bahasanya baru. Di kelas 3, baru di situ fikih yang membangun fondasi muqaddimat fi ilmil fikih. Di kelas 3 itu ada fikih munakahat, ada fikih muamalat, ada fikih jinayat, ada fikih ibadah. Fikih ibadah kita kelas 1 sudah hanya mengembangkan. Tapi fikih ini muamalat, munakahat, jinayat, atau kemudian ada fikih apalagi, fikih siasa mungkin tidak, terus menambah dengan faraid. Ini kan sifatnya, coba dalam 1 tahun anak kelas 3 diberi begitu, itu isinya semuanya apa? Muqaddimat. Itu semuanya fondasi, nak. Itu semuanya dasar. Itu semuanya pengantar. Tapi Anda sudah diberitahu bahwa ada fikih munakahat itu yang rinciannya A, B, C, ada nikah, ada tolak, ada khitbah, ada itu fikih munakahat. Ada fikih muamalat, ya. Ada rohn, ada kemudian wakalah, ada ja'alah, ada akad, ada apa begini, kirot, ada
dan seterusnya ada, itu ada. Tapi semuanya pengantar untuk itu. Tapi fondasinya dibangun, ibaratnya orang bangun rumah, dapur ini fondasinya, ruang tamu ini, ruang keluarga ini, ruang lain-lainnya ini semuanya sudah ada fondasinya. Sehingga kalau mau dibuat bangunan apa di atasnya aja, itu kelas 3. Begitu. Kelas 4 fikirnya apa? Itu yang saya pernah usul kepada Direktur KMI dan usulnya ditolak. Padahal usulnya menurut saya sudah akademik, saintifik, intelektual, dan argumentatif. Alasannya, karena saya sudah master ketika itu. Saya sudah master, mengusulkan begitu, tapi ditolak oleh Direktur KMI dan penolakannya dengan bahasa yang saat itu ketika saya menghadap, nggak ilmiah, nggak akademik, nggak intelektual, nggak saintifik. Cuma karena santri, bagaimanapun, meskipun saya waktu itu sudah tim kurikulum KMI, tapi kan masih santri kepada kiai. Direktur KMI kan kiai. Ya samaan wa ta'atan Ustaz. Yang ikutin. Dan kemudian yang saya baca, saya harus membaca ulang mengapa beliau menolak dan penolakannya bahasanya begitu. Ini sudah kita berlangsung di Gontor, Pak Nur. Saat ini sudah berpuluh-puluh tahun di Gontor dan kita dari dulu begini menggunakannya dan sudah menghasilkan seperti itu. Coba alasan. Masuk akal enggak? Enggak saintifik. Enggak argumentatif. Padahal argumen saya membangun kelas 1 begini. Ya kayak tadi itu, kelas 2 demikian, kelas 3, kelas 4 itu mestinya fikihnya demikian. Argumennya, argumen akademik, argumen saintifik, argumen keilmuan, disiplin ilmu dan hierarkis, kemudian kronologis. Wah, is yang lain boys pokoknya. Pokoknya argumennya boys sekali lah pokoknya waktu itu. Itu. Ya dijawabnya, ya kita kan sudah menerapkan ini dari dulu Pak Nur ini. Tapi 2 tahun saya kemudian berusaha membaca ini. Dan setelah 2 tahun saya menemukan jawabannya. Kalau usulan saya itu diterima saat itu, maka konstruksi bangunan, arsitektur bangunan pelajaran fikih di Gontor akan runtuh. Maka itulah yang kemudian jawaban saya bahwa seorang kiai itu terkadang berbicara tidak hanya bersifat rasional. Tidak hanya pertimbangannya itu logis, argumentatif, saintifik. Kadang-kadang tidak. Ada argumen-argumen intuitif. Ada sesuatu yang Allah ilhamkan melalui beliau-beliau itu saat di kondisi yang seperti itu. Dan saya sering mengalami begitu di Gontor, berhadapan dengan kiai-kiai. Saya sebut sering karena lebih dari 3 kali. Karena berbeda-beda begitu, jawabannya ya kayak begitu tadi itu. Coba nggak masuk akal belas. Tapi setelah 2 tahun saya paham dan baru kemudian mengerti di 2001 akhirnya saya tuangkan pemahaman itu. Kelas 4, coba pelajaran fikih di mana di pondok pesantren pelajarannya fikih, bukunya Bulughul Maram itu buku apa? Buku hadis, Nak. Buku hadis itu. Fikih, katanya fikih kok yang dibaca hadis. Itu apa? What is the reason behind? Rasionalinya apa? Penjelasannya apa? Saya nggak tahu dulu apakah Pak Zar juga merumuskan begitu. Tapi kira-kira saya mencari dan menemukan jawabannya. Rasional hadis. Kan nggak logis kan itu. Kelas 3 muqaddimat, tiba-tiba fikih hadis. Dan tiba-tiba kelas 5 bidayatul mujtahid fikih muqarrin. Gimana bisa? Nggak masuk akal sama sekali. Ya, dalam perspektifnya saya waktu itu. Kalau sekarang sangat masuk akal dan itu very akademik dan metodologis. Maka pelajaran fikih di Gontor itu di samping informatif mengajarkan, tapi ada metodologi berpikirnya. Sehingga anak Gontor dan pondok-pondok alumni Gontor, cara berpikirnya orang bisa tahu dengan mudah. Nggak akan ada orang alumni Gontor itu yang makmum jamaah sholat subuh gara-gara imamnya nggak kunut terus sholat lagi. Coba kamu makmum, biasanya kamu kunut. Tiba-tiba makmum ke imam dan imamnya tidak kunut. Apa kamu merasa sholatmu tidak sah? Yang seperti itu pernah saya alami dan saya temukan. Di Gontor Putri itu ada Masjid An-Nur. Masjid An-Nur yang sebelah utara jalan, kiri jalan kalau dari sini. Masjid An-Nur. Dan di situ persinggahannya para musafirun. Peziarah wali, kemudian kunjungan kemana-mana. Itu dulu sebelum ada tol, sebelum ada macam-macam, itu singgahnya di situ.
Nah, para peziarah wali, saya nggak usah ngomongkan dari organisasi apa, udah tahu lah. Yang datang ke ziarah wali berpondong-pondong rame-rame. Nah itu kemudian jamaah subuh di Masjid An-Nur. Kebetulan imamnya subuh itu orang Gontor, guru junior saya. Dan kebetulan junior saya ini tidak biasa membaca kunut. Akhirnya imami nggak kunut. Jamaahnya ini banyak. Dan mereka, para peziarah ini dengan berbis-bis gitu, akhirnya ada jamaah lagi. Bikin jamaah lagi. Bukan sholat individu, jamaah. Anyar meneh. Di masjid yang sama, di tempatnya baru aja sholat itu tadi tuh. Gara-gara apa? Ternyata, saya kunut yang tidak ada. Karena nggak kunut. Nah, anak Gontor nggak akan ada. Alumni Gontor juga nggak akan ada. Dan persoalan ini cukup lama di Indonesia menjadi perdebatan, menjadi penyebab perpecahan umat. Itu cukup panjang saat ini. Tapi alhamdulillah perkembangannya bagus dan baik. Kiai Hasyim Muzadi sudah pernah mengatakan bahwa alhamdulillah belakangan ini sudah tidak pernah lagi kita temui pertikaian, pertengkaran tentang kunut. Jadi sudah tidak ada lagi yang mempermasalahkan masalah kunut. Sudah tidak banyak yang mempermasalahkan masalah kunut. Kenapa? Karena sudah tidak banyak yang kunut. Kenapa? Karena sama nggak sholat subuh. Jadi sekarang sudah banyak orang yang tidak sholat subuh. Materi kelas 4 itu hadis. Mengapa? Ini metodologis. Jadi kita setelah belajar fondasi-fondasi ilmu tadi itu di kelas 3 diajarkan berpikir metodologis. Bagaimana menghasilkan pemikiran dalam bidang fikih tapi dengan merujuk kepada dasar ilmu, the sources of fikih. Sumbernya fikih itu apa? Hadis. Kalau sumbernya Quran itu biasa orang biasa, kita dari kelas 1 diajari tafsir kan? Tafsir sudah kita pelajari, hadis kita pelajari, tapi tafsir itu dalam konteks itu dan hadis dalam konteksnya masing-masing. Tapi hadis yang menjadi aspek ada nilai fikihnya dan bagaimana itu diajarkan nanti, ini betul-betul hadis yang diajarkan secara metodologis. Memang kitabnya Kitabul Baik kalau nggak salah, Kitabul Buyu atau Kitabul Janazah atau Kitabul Buyu. Buyu itu Arab, bukan Jawa, boyok. Nah, Kitabul Buyu itu dalam bahasa Arab itu bagaimana? Coba antum belajar itu, buku itu. Yang saya ingat, saya dulu belajar materi ini dengan Ustadz Sirman Nur Salim almarhum. Jadi beliau sangat sepuh, lebih sepuh dari yang ada sekarang semuanya, karena sudah almarhum. Yang diajarkan pertama kali kan hadis, ketika dibacakan hadis itu, setelah dibacakan kan dituliskan makna kan, kalimat yang susah diberi makna. Kalimat yang susah diberi makna. Setelah kalimat yang susah diberi makna, dicoba dijelaskan hadis itu. Dijelaskan, diuraikan. Penjelasannya nanti seperti apa, tapi yang jelas itu dijelaskan dengan dari aspek bahasa, penjelasannya dari aspek bahasa, aspek siyak, teks itu bunyinya seperti apa, terus kemudian aspek asbabul wurud, ada asbabul wurudnya, sehingga ma'alim wa dhawabit li husni fahmi sunnah nabawiyah, saya pikir sudah kita terapkan dalam membaca hadis anak kelas 4 itu, yang belajar itu. Terus kemudian bahkan pada akhirnya kadang-kadang ditanya, "Tayyib, ma'al istinbat min hadzal hadis?" Ada kadang guru kita menanya begitu, "Ma istinbat hadzal hadis?" Itu ada begitu kadang. Luar biasa kan? Coba. Cara berpikirnya siapa? Cara berpikirnya intelektual, bahasa umum kita. Ini cara berpikirnya mujtahid. Nah, ini bukan cara berpikirnya muqallid. Kalau muqallid itu kan nanti, coba ada masalah demikian. Yang dibaca apa? Qala. Imam Syafi'i bilang, bukan Imam Syafi'i, Syafi'iyah bahkan. Bukan Syafi'iyah sampai kepada misal Imam Romli atau yang Syafi'iyah. Tadi Syafi'iyah yang paling belakang begitu. Nah itu Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Bahkan Syafi'i nggak tahu qaul qadim, qaul jadidnya Imam Syafi'i bisa jadi nggak tahu. Para ulama, apalagi kita kayak di negeri kita ini, taunya. Coba tahlilan itu sebenarnya yang membolehkan siapa? Qaulnya Syafi'i boleh nggak tahlilan itu? Mau qaul qadim maupun qaul jadid tidak ada tahlilan Imam Syafi'i itu. Tapi yang tahlilan di Indonesia itu apa? Syafi'iyah kan? Syafi'iyah semuanya, lucu kan?
Memang Syafi'iyah ada yang membolehkan. Justru yang membolehkan tahlilan dan tahlil itu dan berdoa untuk mayit itu nyampe, itu bukan Imam Syafi'i. Justru Imam Ahmad bin Hambal. Yang di Indonesia, penganut Imam Ahmad bin Hambal membid'ahkan itu. Bagi pengikutnya Ahmad bin Hambal di Indonesia, itu bid'ah tahlilan itu. Yang bid'ah itu biasanya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau turun-turun Ibnu Taimiyah. Turun-turun Sholeh Utsaimin. Nah itu. Itu bid'ah itu. Padahal Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan tahlil itu, yang membolehkan bacaan untuk mayit itu nyampe, itu Imam Ahmad bin Hambal. Itulah negerimu, Indonesiamu. Unik. Karena kita berpikir muqallid, dinggontor, nak. Jadi antum itu diajari menjadi mujtahid, bukan muqallid. Mujtahid. Jadi berpikir tentang suatu hukum langsung. Bagaimana kalau ini merujuk kepada hadis? Jadi langsung merujuk kepada hadis. Fikihnya fikih hadis. Iya, dari hadis itulah kita bisa menyimpulkan. Akar persoalan akan terletak pada hadis. Apakah terladis lafdznya mustarok? Itu misalnya. Lafdz mustarok. Atau hadis itu khos urida bihil am. Kan ada di situ. Usul fikihnya kan main di situ. Karena usul fikih kelas 3. Ya. Atau itu kemudian itu muqayyad yang mutlaknya di sana, atau itu kemudian ada ada apa perbedaan ya, perbedaan kekuatan, perbedaan hadis ini di situ ada 6 sebab. Maka Ustaz kalau baca Bidayatul Mujtahid sebaiknya diajarkan juga muqaddimahnya. Jadi baca muqaddimah Bidayatul Mujtahid, ajarkan itu, pelajari itu, mengerti itu. Asbabul ikhtilaf as-sittah inda Ibnu Rushd. Dan saya akan menjelaskan ini Ibnu Rushd, kenapa penulisnya Ibnu Rushd. Baik. Terus jadi ini berpikirnya mujtahid, udah kesimpulannya begitu. Nah, baru kemudian di kelas 5 di KMI, kelas 5 belajar Bidayatul Mujtahid. Karena anak sudah dibekali dengan cara berpikir metodologis. Cara berpikirnya itu sudah metodologis, jadi sudah merujuk kepada sunnah seperti apa, merujuk kepada hadis seperti apa, dan bagaimana menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan hukum itu seperti apa, itu sudah diajarkan, ngerti. Sehingga nanti ketika berdebat, baca Bidayatul Mujtahid, ada perdebatan tentang itu, ngerti. Dan sebelum belajar bidayah dibacakan dulu muqaddimahnya. 6 sebab ikhtilaf itu. Semua ikhtilaf dalam agama kita, urusan fikih, itu kembalinya kepada 6 itu. 6 itu. Dan ini adalah kesimpulan hukum. Baik. Kenapa saya sebut namanya, judul bukunya apa coba? Judul bukunya namanya apa? Yang itu tadi ya, Bidayatul Mujtahid. Jadi sudah diajari jadi mujahid, mubtadi'. Wis diulangi nak, Nduk. Ya Allah, anak KMI tingkat menengah. Di mana di dunia yang Bidayatul Mujtahid diajarkan di tingkat menengah. Saya jamin tidak ada. Kalau ada, aneh, unik, eksentrik. Eksentrik itu apa? Rotok gendeng diri. Kayak kiaimu yang pernah saya komentari, gila kan. Bayangkan di dunia seperti ini, didikan KMI. Coba, orang kan berpikir tentang SMA teknologi, SMA Transscience, kan gitu, SMA ini. Ya ini dirikan pondok KMI. Masya Allah, mendem gue. Nah, tapi nyatanya kan memang di zaman seperti ini itu ya sing ora edan ora kumanan. Ya. Yang ora edan ora kumanan. Tapi bukan edan ini ya. Enggak. Baik, saya teruskan. Jadi Bidayatul Mujtahid. Coba teruskan, judulnya, lengkapnya apa? Kalau antum ngerti sudah metodologi berpikirnya Bidayatul Mujtahid, bangunan pemikiran fikirnya Ibnu Rushd yang diletakkan oleh Ibnu Rushd itu, metodologinya itu, antum akan sudah sampai kepada Nihayatul Muqtasid. Nihayatul Muqtasid itu apa? Intermediate. Ke atas lagi sudah mujtahid mutlak itu. Tapi sudah mujtahid, muqtasid, tapi sudah muntahi. Mujtahid, muqtasid di pertengahan. Tapi pertengahan itu sudah nihayah. Nihayahnya pertengahan. Selangkah lagi, sudah mujtahid mutlak. Itu kalau
ngerti bener, paham Bidayatul Mujtahid dan tahu perangkatnya semuanya. Lah yang ngajar Bidayatul Mujtahid penjual cola-cola, konsumennya nggak jelas. Ada itu. Nah. Itulah tradisi ilmu diajarkan di Nusantara. Dan dari Bidayatul Mujtahid. Kenapa Bidayatul Mujtahid itu saya katakan? Dan saya ketika berdebat dengan orang itu, saya mengatakan, sampai hari ini, saya belum menemukan buku fikih perbandingan kualitasnya sekelas Bidayatul Mujtahid. Saya menemukan karya fikih, karya Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Khin, itu komparatif fikih saat ini, tetapi tidak sekuat Bidayatul Mujtahid. Karena siapa yang nulis Bidayatul Mujtahid? Ibnu Rushd. Dan Ibnu Rushd adalah filosof, pakar logika nomor 1. Dan dia termasuk yang mengatakan orang yang tidak ngerti logika, ilmunya diragukan. Dan dia mendapatkan julukan The Commentator, Syarihu Aristo. Syarihu Aristo Ibnu Rushd. Dan Ibnu Rushd itu adalah seorang tabib. Tabib. Tahu kan tradisinya tabib sebagai tabib kalau salah diagnosis masalah. Salahnya tabib masalah dan masalah bisa dibenar. Maka seorang tabib, seorang filosof, seorang kemudian pemikir besar dan kemudian dia adalah seorang faqih. Kualifikasi fikihnya setingkat apa? Dia adalah Qadhi Cordoba. Ya, Qadhi Cordoba. Cordoba pusat dunia Islam saat itu. Yang menjadi qadhi di situ adalah seorang dengan kapasitas dan kompetensi yang nomor 1 di bidang fikih. Dan itu adalah Ibnu Rushd. Dan nulis karya namanya Bidayatul Mujtahid. Maka sampai sekarang belum ada. Biasanya fikih itu kerjaannya ngenyek filosof. Fikih ngenyek filosof. Ngomong tok, nggak tahu sembahyang. Karena memang filosof kerjaannya nggak sholat gitu. Banyak filosof yang kemudian jadi nilai-nilai. Filosofnya juga memang begitu. Fikih. Ngomong hal praktis, pragmatis. Begitunya. Mesti bertengkar. Antara fakih dengan filosof itu di mana saja. Itu tidak pernah terjadi kompromi yang sinergis. Kompromi yang sinergis. Tetapi pada sosok Ibnu Rushd terintegrasikan itu. Kepribadian. Fakih, filosof. Fakih, tapi filosof. Filosof, tapi fakih. Nah, itu hanya ada pada Ibnu Rushd dalam sejarah kita yang saya tahu ya, menghasilkan karya fikih. Ya, pemikir-pemikir kita yang lain menghasilkan karya fikih, tetapi biasanya fikih mazhab, ya, fikih istilah fikih mazhab. Tapi yang fikih lintas mazhab itu Ibnu Rushd. Dan dari situ Anda bisa tahu bahwa kemudian bahwa Imam Abu Hanifah itu seperti apa, Imam Malik itu seperti apa, Imam Syafi'i itu bagaimana, Imam Ahmad bin Hambal bagaimana, lalu kemudian Imam Auza'i, Imam Sauri, a'immatul madzhab al-mawjud fi turathina al-Islam itu seperti apa, itu akan terlihat dari paparannya Ibnu Rushd itu. Dan buku ini sudah menghasilkan sekian doktor. Ada teman saya di UM itu hanya meneliti ijma dalam kitab Bidayatul Mujtahid, jadi doktor. Hanya ijma fi kitab Bidayatul Mujtahid tok gitu aja sudah doktor itu. Maka untung Ibnu Rushd dulu pernah hidup. Kalau Ibnu Rushd nggak pernah hidup, nggak pernah jadi doktor ente ya. Itu nggak saya katakan untuk rektor Unida. Untung Ibu Ghazali pernah hidup saatnya. Nah, itulah budaya ilmu diajarkan. Jadi ilmu itu menjadi basis dari iman kita, nak. Iman kemudian melandasi amal. Banyak amal yang tidak didasarkan iman. Bahkan banyak amal dengan Islam saja tanpa iman. Amal dengan Islam saja tanpa iman, itulah yang disebut ritual. Ilmu itu membangun iman, iman melahirkan. Jadi amal itu berbasis ilmu yang imannya benar, yang melahirkan Islam, dan puncaknya dari tradisi ini adalah ihsan. Jadi amal bisyariah fi martabatil ihsan. Al-amal bisyariah fi martabatil ihsan. Nah, itulah puncaknya. Saya akhiri dengan buku Minhajnya Prof. Saya kira bangunan tradisi keilmuan di KMI. Fathul Kutub itu apa? Fathul Kutub kan latihan toh. Latihan baca, latihan mengerti, latihan memahami, latihan budaya, latihan. Itu untuk membangun wawasan.
Ya memang belum mateng, Nak. Di Gontor kalian belum mateng. Setelah ini maka dulu Gontor itu mengatakan, kalau setelah lulus KMI mau kemana, Kiai? Lulus KMI sana, Salim Nabahan. Sana, Salim Nabahan. Karena waktu itu tidak tahu perpustakaan terlengkap itu di mana. Salim Nabahan itu toko buku besar, buku-buku tentang turas, buku-buku kuning lah bahasanya sekarang itu, kitab kuning. Meskipun presentasi saya dari tadi nggak ada yang kuning, kitab kuning kita. Artinya budaya ilmu di Gontor kuat. Fathul Kutub itu media kalian mempelajari. Di kelas, kalau di Gontor di kelas 5 Fathul Kutub itu masih satu mazhab Ustaz. Jadi semuanya fikihnya Syafi'i, semua kemudian akidahnya itu ya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah ya tetap akidah tetap aja, tapi kalau fikihnya misalnya. Nah, di kelas 6 fikihnya baru fikih perbandingan. Fikih ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, karena mereka sudah mendalami Bidayatul Mujtahid tadi itu. Dan itulah sadar tidak sadar anak Gontor terbentuk oleh Bidayatul Mujtahid. Paham nggak paham, mau penjual kola-kola atau kemudian mujtahid betulan atau mujtahid-mujtahidan, itu semua anak Gontor terpola dengan itu. Menjadi perekat umat di atas dan untuk semua golongan.